Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, kita dari kelompok SI3. Ada saya Arman Hijri dari Divisi Big Data Analitik Kantor Pusat. Selanjutnya rekan saya M. Ari Syaputra, Manajer Proses Antaran KPBJ, dan Muhammad Daud, Manajer Proses dan Antaran KP Bekasi. Sepanjang tahun 2016, dinamika masyarakat Indonesia diramaikan dengan berbagai disrupsi teknologi yang dimana terjadi di berbagai industri. Salah satu contoh adalah disrupsi di sektor transportasi dengan hadirnya ride sharing. Bahkan sempat membuahkan persaingan tajam dengan penyedia layanan transportasi konvensional. Semenjak itu juga, Pos Indonesia mengalami penurunan kinerja usaha. Bisa kita lihat, semenjak tahun 2016, laba Pos Indonesia mengalami penurunan. Dan disinilah kita terpanggil untuk melakukan sesuatu sebagai wujud untuk melakukan support di transformasi. Kita mulai dari karyawan Pos Indonesia yang begitu banyak yang kita jadikan sebagai customer segment, di mana didominasi oleh kalangan millennials yang akan menjadi early adopter. Dari wawancara yang kita lakukan kepada early adopter, ditemui 3 permasalahan. 1. Minimnya pengetahuan karyawan millennials tentang ekosistem data dan berinovasi. 2. Belum adanya pendekatan ilmu data untuk mencari solusi terhadap masalah terkini. 3. Belum adanya wadah sehingga karyawan milenials memiliki motivasi yang kurang. Dari ketiga permasalahan tersebut, kita menawarkan solusi, yaitu membuat komunitas data science, di mana yang bermanfaat untuk meningkatkan baik itu soft skill dan hard skill yang dimiliki oleh karyawan terkait dengan ekosistem data dan berinovasi. Prototip komunitas data science yang kita bangun memungkinkan untuk karyawan pos yang berada di kantor pusat dan di UPT dalam melakukan pertukaran, baik sharing informasi dan ilmu pengetahuan terkait data science. Semuanya bisa diakses, di mana lebih mudah, lebih cepat, dan yang penting ini gratis, sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan terkhusus tentang data science. Komunitas data science ini kita beri nama Kodasi Pos, panjangan dari Data Science Pos Indonesia. Prototipe yang kita bentuk nantinya dimulai ketika login sebagai anggota komunitas Data Science Pos. Jangan lupa untuk sign up terlebih dahulu. Di menu home nanti akan muncul webinar ataupun pelatihan yang tersedia, sehingga nantinya dapat memilih terkait minat ataupun keinginan belajar dengan kategori yang diinginkan. Mulai dari pembelajaran tentang data engineer, data scientist, hingga data analis, semua terangkum dan dapat dinikmati dengan mudah. Ketika memilih salah satu pelatihan, selanjutnya akan muncul penjelasan terkait event yang akan diikuti. Banyak menu yang bisa digunakan, di antaranya gabung event, di mana ini diartikan sebagai pendaftaran. Dokumen acara diartikan sebagai file ataupun rekapan terkait event tersebut setelah acara berlangsung. Jejak pendapat diartikan sebagai untuk bahan evaluasi pelaksanaan dan juga nantinya untuk mendownload sertifikat. Dan selanjutnya ada kolom komentar, di mana untuk bisa sharing ataupun tanya jawab terkait acara yang telah diselenggarakan. Di menu gabung event ada video yang bisa digunakan untuk live streaming ataupun untuk belajar di kemudian hari. Terakhir, di menu profile akan ada terkait dengan data profile, kegiatan yang diikuti, sertifikat yang didapatkan, dan jumlah kursus yang diikuti. Selanjutnya akan ada kegiatan yang pernah diikuti atau histori selama ikut bergabung dalam komunitas.
Dan next event yang akan diselenggarakan. Cost structure terbagi menjadi dua. Pertama, biaya investasi. Di antaranya, biaya aplikasi Zoom sebesar 2,8 juta rupiah per tahun dan pengembangan web 5 juta rupiah. Dan kita jumlahkan sebesar 7,8 juta rupiah. Kedua, biaya operasional, di mana biaya jasa untuk 50 orang selama 1 tahun sebesar 25 juta rupiah. Plakat untuk 50 orang sebesar 5 juta rupiah. Cenderamata berbentuk prisma untuk 50 orang sebesar 1,6 juta rupiah. Dan terakhir, biaya yang tak diduga sebesar 10 juta rupiah. Ketika dijumlah, berarti sekitar 41,6 juta rupiah. Selanjutnya, revenue stream. Kita memperolehnya dari cost efficiency, yaitu dari target 100 orang yang mengikuti dikali biaya sekali pertemuan 50. Ya, dikali 24 kali pertemuan, maka didapatlah hasilnya sebesar 120 juta rupiah. Pos Indonesia bisa hemat dan mendapatkan keuntungan lebih, di mana secara total tidak sampai 50 juta rupiah kos yang dikeluarkan selama 1 tahun. Hadirnya Kodasi Pos ini dapat menghadirkan budaya yang berkualitas dan menghadapi perkembangan zaman. Kita percaya melalui Kodasi Pos, harapan, tujuan untuk menjadikan pos Indonesia bangkit dan bertransformasi ke dunia digital, sehingga dapat bersaing baik secara nasional ataupun secara global bisa kita wujudkan. Terima kasih dan semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.